Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana caranya untuk mengupload soal ke e-learning seperti itu. Nah, sebelum kita mengupload soal ke e-learning, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu sudah ada soalnya terlebih dahulu. Kemudian pastikan soalnya tersebut sudah ada kunci jawabannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada soalnya, kemudian sudah ada kunci jawabannya, dan sudah sesuai dengan format yang ditentukan. Formatnya seperti apa? Yang pertama itu ada identitas soal. Jadi di identitas soal itu ada terdiri dari apa namanya, kode guru ya, kode guru, kemudian ada nomor soalnya. Supaya apa? Supaya nanti kalau di learning, ketika kita ingin menambahkan gambar, mengganti soal atau error, atau ingin digunakan lagi di lain waktu, itu bisa kita pilih, kita sortir seperti itu. Makanya ada yang namanya identitas soal. Kemudian soal tersebut haruslah sebuah paragraf yang utuh, tidak terpisah oleh apa namanya enter dan segala macamnya kayak gitu ya. Jadi dia tidak boleh ada enter seperti halnya di bawah ini nih. Nah, nanti kita akan coba untuk mengupload yang tidak ada enter dan ada enternya. Apakah berhasil? Kita akan lihat nanti. Seperti itu. Kemudian, nah selanjutnya adalah ini bisa menggunakan titik-titik atau menggunakan tanda tanya kayak gitu ya. Ada soalnya utuh berupa satu paragraf utuh, kemudian ada identitas soal, kode guru, dan ada nomor soalnya, kemudian ada pilihan gandanya, dan ada kunci jawabannya, kayak begitu ya. Formatnya tuh kunci jawabannya tuh answer, titik dua, spasi, kunci jawabannya, A, B, C, atau D, seperti itu. Tadi yang pertama syaratnya identitas soal, kemudian harus berupa paragraf utuh, tidak boleh terpotong, kemudian ada pilihan gandanya, dan ada kunci jawabannya. Kemudian pilihan gandanya pun harus sesuai dengan ini nih ya, dengan formatnya. Kalau pakai A kapital berarti nanti jawabannya pakai kapital juga, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ada soalnya dengan format yang sudah ditentukan, nanti silakan diekspor atau diubah formatnya menjadi TXT atau plain text seperti itu ya. Karena di learning kita itu hanya bisa mengupload menggunakan plain text atau blackboard kayak gitu. Untuk blackboard akan dijelaskan di lain waktu. Sekarang kita akan coba bagaimana caranya menggunakan TXT. Nah, langkah yang pertama kali adalah jika sudah dibuat soalnya, disesuaikan formatnya, kemudian diekspor. Tinggal di file, kemudian save as. Nah, pilih yang file formatnya, pilih yang TXT atau plain text seperti itu. Nah, ini kita akan coba yang kedua. Kita akan coba dikumpulkan. Oke. Plain text. Nah, nanti kan muncul window baru. Nah, di sini untuk bisa diupload ke e-learning, pilih yang order encoding, pilih yang UTF-8 gitu. Unicode UTF-8 kayak begitu. Ya, nanti kita akan coba upload soalnya menggunakan format UTF-8. Kalau sudah silakan di oke. Nah, seperti itu berarti sudah diubah menjadi text atau plain text kayak begitu. Sudah siap untuk diupload ke e-learning seperti itu. Nah, di sini juga tadi Bapak saya sudah menyiapkan ada yang sesuai dengan format, ada yang tidak sesuai ya. Ada dua yang tidak sesuai yaitu answernya dan dia tidak satu paragraf utuh. Apakah akan bisa diupload? Kita lihat nanti seperti itu ya. Sudah disiapkan 3 soal dan sudah disesuaikan dengan 3 kunci jawaban seperti itu ya. Ketika tadi sudah diubah menjadi TXT, nanti kita lihat formatnya akan menjadi seperti apa. Menjadi seperti ini. Nah, ini plain text nih ya. Ini plain text kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, kayak gitu. Nah, tadi tuh kenapa ada ini? Karena tadi ada komen kayak gitu. Ada komen di sebelah kanan. Oke. Baik, kita akan coba hapus karena tadi ada komentarnya. Saya coba hapus. Oke, oh masih satu ternyata. Nah, ini adalah soal yang berformat TXT kayak gitu Bapak Ibu, yang sudah berformat TXT. Jadi dia siap untuk diupload ke dalam e-learning seperti itu. Nah,
Kalau sudah, silakan disiapkan soal format TXT-nya. Kemudian silakan Bapak Ibu masuk ke halaman soalnya, ke halaman di mana soal tersebut akan diupload kayak gitu. Karena di sini akan diupload ke halaman PTS, jadi silakan masuk ke halaman PTS kayak gitu. PTS, PTS ganjil kayak gitu ya, mana nih? Kita akan coba masuk karena di sini saya masuk sebagai admin, jadi tidak bisa diakses langsung seperti itu. Kalau Bapak Ibu biasanya itu ada di ini nih, di yang di sini nih, My Courses kayak gitu. Di sini langkahnya agak jauh, ini dari sisi admin kayak gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah login silahkan melalui My Courses atau di beranda pun ada gitu. Nah, ini sudah masuk ke halaman soalnya. Nah, ini sudah masuk ke halaman soal, di mana kita akan mengupload soal tersebut ke dalam e-learning kayak gitu. Kemudian kita akan sesuaikan dengan mata pelajarannya. Karena mata pelajaran TIK, berarti kita upload di soal TIK. Oke, nah kalau sudah di sini, bagaimana langkah selanjutnya adalah dipilih yang, nah Bapak Ibu tinggal pilih yang gambar gerigi ini nih ya. Gambar gerigi ini tinggal dipilih, diklik, kemudian nanti akan masuk ke halaman import kayak gitu. Pilih yang import. Nah, tadi karena formatnya TXT, berarti pilih yang formatnya, kalau di e-learning menggunakan format icon kayak gitu ya, icon format. Kalau yang pakai Blackboard berarti pilih yang Blackboard kayak gitu ya. Nah, yang paling penting di sini adalah generalnya atau import kategori. Jangan sampai nanti Bapak Ibu pilih di default for system ataupun di pengaturan ataupun di penilaian. Pilih yang paling spesifik, yang paling atas kayak gitu, yang sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Kalau mata pelajaran yang bahasa Inggris silakan pilih yang default for bla 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 bahasa Inggris seperti itu. Karena saya TIK berarti pilih yang default for TIK seperti itu. Pilih kemudian choose a file. Bapak harus Ibu setidaknya harus ingat di mana tadi diuploadnya kayak gitu. Kemudian di e-learning soal, nah ini formatnya txt upload this file, kemudian diimport kayak gitu, diimport Bapak Ibu. Jadi kalau sudah formatnya icon, kemudian generalnya dipilih yang paling spesifik mata pelajaran Bapak Ibu, kemudian pilih yang kemudian diupload, pilih filenya, kemudian diimport. Nah, loh kok nggak bisa Pak? Karena ada errornya. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan nih ya, ada clue-nya, ada hints-nya. Di mana Pak? Di sini nih, online 13. Berarti di line ke-13 ada salahnya tuh, 13, 15, 16 sampai ke 20 kayak gitu. Kita akan coba perbaiki lagi kira-kira salahnya di mana. Kita buka lagi file txt-nya. Nah, oke, mungkin dari sini. Oke, kemudian tadi kan saya bilang harus satu paragraf utuh, jadi tidak boleh terputus. Makanya tadi soal yang tadi tuh, ya soal yang apa namanya, yang nomor 3 ini tidak boleh terputus oleh apa? Tidak boleh terputus oleh spasi atau enter. Makanya dibuat satu paragraf utuh kayak gitu. Nah, nih seperti ini. Kalau sudah di save lagi, kemudian kalau sudah di save, kita buka lagi, kita coba lagi import soalnya kayak begitu. Oke, coba kita lihat di sini belum ada soalnya, berarti kita ulangi lagi prosesnya. Import, icon, general, pilih yang paling spesifik, choose a file, kemudian pilih filenya ini txt, upload this file, kemudian tinggal di import. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tuh tadi ada yang salah. Karena apa? Karena tadi soal yang di sini, soal yang nomor 3 ini, itu dia tidak satu paragraf utuh, dan yang ini dia menggunakan spasi kayak gitu ya. Jadi formatnya itu answer titik 2 spasi baru kunci jawaban seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalaupun ada informasi seperti ini berarti sudah berhasil diupload ke dalam bank soal, belum masuk ke halaman soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini sudah ada di bank soal, bukan di halaman soal Bapak Ibu, tapi di bank soal kayak gitu. Nanti kita akan coba masuk bagaimana caranya untuk menambahkan ke halaman soal Bapak Ibu. Berarti tinggal kembali lagi ke halaman ujiannya ya, halaman ujian Bapak Ibu, pilih mapelnya, sesuaikan dengan yang tadi, kemudian edit quiz. Nah, tinggal di add from question bank kayak gitu ya, di add from question bank. Pilih yang tadi tuh. Nah, ada 3 soal nih. Dalam kurung ini menandakan bahwa soalnya sudah terupload ke dalam sistem.
sudah terupload ke dalam bank soal, tapi belum masuk ke halaman soal Bapak Ibu kayak gitu. Tinggal dipilih aja nih. Nah, dipilih, nanti akan muncul soalnya. Kemudian kalau nanti kan ada 20, 40, 50 soal kayak gitu. Tidak perlu dipilih satu-satu atau diklik satu-satu. Tinggal di klik yang atas nih. Nah, udah tinggal di add selected question to the quiz. Seperti itu. Nah, kayak gitu. Di sini soal Bapak Ibu sudah masuk ke ke halaman soal Bapak Ibu dan sudah siap untuk diujikan kayak gitu. Tinggal nanti diedit kayak gitu. Sebelumnya tinggal diklik shuffle, kemudian dinaikkan. Maksimum grade-nya dibuat menjadi 100, kemudian diklik save kayak gitu ya. Kalau mau diacak tinggal diklik shuffle, kemudian ini maksimum grade adalah nilai maksimum ya, diganti menjadi 100. Kalau kita pengen mengedit soal seperti yang tadi, nah seperti ini ya. Berarti tinggal diedit lagi Bapak Ibu. Tinggal diklik yang tadi tuh. Edit quiz, kemudian diklik soalnya, tinggal diperbaiki lagi. Sembari kita quality control Bapak Ibu. Kita mengecek apakah soalnya sudah betul, apakah kunci jawabannya sudah betul, kayak gitu. Kita sembari ngecek soalnya kayak gitu. Nah, kalau sudah lihat, nah nanti ada bacaan yang 100% di grade. Nah, ini berarti itu adalah kunci jawaban dari soal tersebut kayak gitu ya. Kalau ada 2 kunci jawabannya berarti itu ada sesuatu yang salah. Berarti ataupun bisa aja menjadi 2 kunci jawabannya kayak gitu ya. Kalau sudah silakan di save change. Nah, berarti soal Bapak Ibu sudah siap untuk diujikan dan sudah siap untuk diberikan kepada Ananda. Berikut adalah soal atau cara untuk mengupload soal ke dalam e-learning seperti itu. Sudah siap untuk diujikan dan sudah siap untuk diberikan kepada Ananda kayak gitu. Kalau di sini 3 mungkin nanti Bapak Ibu menjadi 20 ataupun 40 soal seperti itu. Jangan lupa untuk di-shuffle dan dibikin maksimum grade-nya menjadi 100 seperti itu. Terima kasih banyak.